Shalom. Yes, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau dengar firman yang menjadi kelanjutan dari apa yang saya sampaikan di awal Agustus yang lalu ya. Tentang bagaimana kita sudah mengerti esensi komunitas dan pemuritan. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, sebetulnya inti daripada khotbah bulan lalu adalah berjalan bersama Yesus. Dan bahkan saya mau kita menghayati, kita bahkan mau 24 jam berjalan bersama Yesus. Beritahu sebelahnya, 24 jam. Yes, 24 jam. Katakan sama sebelahnya. Yes. Maaf saya duduk karena saya lagi ada problem dengan otot panggul saya sehingga kadang nyeri kalau saya berdiri kelamaan Bapak Ibu ya. 24 jam ya, coba tanya sebelahnya. Berapa jam kamu ingat Yesus kalau sehari-hari ini? Berapa jam Bapak Ibu ingat Yesus? Apa pas doa itu baru ingat? Tapi kalau udah kerja lupa semua. Kalau apalagi di macet-macetnya kota Jakarta lupa semua saudara. Ya, apalagi kalau lagi ngomel-ngomel sama istri atau anak lebih lupa lagi saudara. Ya, berapa jam, berapa persen kita ingat Yesus, berjalan bersama Yesus. Bapak Ibu perhatikan di gambar ini baik-baik. Berapa pasang kaki yang ada di pasir itu. Kita berdua sama Yesus berjalan di pasir itu, tapi yang napak satu pasang atau dua pasang? Coba perhatikan baik-baik. Satu pasang. Kaki siapa itu? Kaki Yesus. Kaki kita ada di mana saudara? Ternyata sebetulnya kita digendong sama Yesus sebetulnya. Kita di dalam Yesus. Amin. Itu yang penting saudara. Ini gambar begitu sempurna. Ya, sebetulnya kita ada di dalam Yesus dan hanya Yesuslah yang berjalan dan kita ada di sana di dalam Dia. Luar biasa saudara. Waktu Pak Edilio membahas tentang murid Kristus, memang ini bukan di khotbah ibadah raya tapi di hari waktu komsel gabungan ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang tidak hadir. Saya singgung supaya kita review kembali. Kata berjalan bersama Yesus itu waktu itu disinggung Pak Edilio diambil dari Matius 11 ayat 29 sampai 30 yang berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Pikulah kuk yang kupasang, itulah kita berjalan bersama Yesus. Sering kita diumpamakan seperti sapi senior sama sapi junior yang berjalan bersama Yesus. Sebetulnya Yesus yang tuntun kita belajar dari Yesus ya. Dan dikatakan kukku itu enak dan bebanku pun ringan. Karena apa? Karena penuh kasih karunia. Ya, kalau kuk dari dunia, kuk dari manusia itu berat. Tuntutan manusia, tuntutan dunia, apalagi intimidasi itu berat. Kita dapat beban-beban dunia yang membuat kita stres. Ya. Tapi dikatakan kalau ikut Yesus, kamu akan mendapatkan ketenangan. Ya, mari Bapak Ibu, ini yang dirindukan semua orang. Kita bisa di tengah hiruk pikuk dunia masalah kita bisa tenang, bisa enjoy Tuhan. Ya, walaupun masalah bertubi-tubi, entah itu di keluarga, di kantor, di keuangan kita, di kesehatan kita, tapi kok bisa tenang. Nah, inilah tandanya kita sudah berubah serupa Kristus. Minggu lalu Steffi sudah khotbahkan tentang perubahan hidup adalah mujizat terbesar. Amin. Ya, kasih tahu sebelahnya, kamu berubah itu udah mujizat loh buat saya. Ya, kasih tahu sebelahnya, soalnya kamu gak berubah-berubah dulu. Tapi kalau bisa berubah itu mujizat saudara. Ya, perubahan terbesar pasti waktu kita terima Yesus dari orang berdosa yang kacau balau menjadi anak Tuhan. Itu udah perubahan terbesar ya, betul gak saudara? Tapi terus berubah semakin serupa Kristus. Itu mujizat demi mujizat ya. Nah, hari ini kita mau belajar di poin berjalan bersama Yesusnya ya. Mungkin nextnya kita akan belajar tentang belajar dari Yesusnya bagaimana.
Tetapi kita akan fokus di berjalan bersama Yesus. Ayatnya terambil dari Mazmur 16 ayat 8, 9 dan 11. Mari kita baca bersama 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kata pertama dikatakan aku senantiasa memandang. Senantiasa berarti apa? Ya, 24 jam. Senantiasa, selalu. Ya, jadi nggak ada satu bagian hidup saya yang miss. Aku senantiasa, terus menerus, selalu, ya, memandang. Jadi tahap pertama di dalam berjalan bersama Yesus atau kita ikut Yesus ini adalah kita memandang Yesus. Yesus mau bawa kemana? Kita pandang dia. Memandang artinya apa? Kita mikirin Yesus terus. Itu paling sederhana, ya. Karena Yesus tidak terlihat, ya, kita lebih melihat hal-hal yang ada di depan mata kita, dunia ini dengan kesulitannya, masalahnya, apalagi kalau kita lebih banyak baca hal-hal yang buruk dari sosmed, dari berita, dan semua yang buruk-buruk, yang masuk semua yang negatif, betul nggak? Yang bikin khawatir, yang bikin takut, bukannya dapat iman, dapatnya ketakutan, kekhawatiran. Tetapi kalau kita pandang Yesus, Yesus sumber kehidupan. Dikatakan dia memberitahukan kita jalan kehidupan. Artinya jalan yang membawa kehidupan. Itu yang dia tuntun dalam hidup kita. Dan kita terus pandang dia. Pikirin terus Yesus. Makanya pikiran kita ini ketika kita baca firman, ini lebih banyak dibelajar dari Yesus sebetulnya. Tapi kalau kita diisi firman, diisi kebenaran, dan kita pikirin lagi, dan kita sebetulnya menghayati langsung praktisnya, Yesus itu menyertai saya sepanjang hari. Dan saya pandang dia betul-betul, saya bayangkan dia ada di sebelah saya. Ya, dia berdiri di sebelah kananku. Bisa bayangkan saudara. Ya, di bulan lalu saya singgung ada pendeta Lee Seong-bong dari Korea itu yang dia kalau kemana-mana selalu kepalkan tangan kirinya atau tangan kanannya. Orang tanya, Pak kenapa dikepelin, ada masalah sakit atau apa tangannya? Dia bilang, saya bayangin saya pegang Yesus. Yesus kemana-mana saya pegang, saya gandeng. Makanya saya ekspresikan dengan begini supaya saya menghayatinya. Saya ingat terus gitu. Ya ini cara orang ekspresi ya. Tapi intinya apa? Seberapa sering, seberapa sampai senantiasa kamu selalu terkonek sama Yesus. Itu hal yang sederhana saudara. Hadirat Tuhan itu bukan apa ya, kalau lagi nyembah baru ada hadirat Tuhan. Tidak. Hadirat Tuhan itu benar-benar ada dan nyata di sebelah saya. Yesus hadir, dia bersama saya. Amin. Bahkan di ibadah ini Bapak Ibu bisa badannya di sini, tapi pikirannya bisa di tempat lain, betul gak sudah? Bisa ya? Berarti apa? Yesus ada di sini tapi kita gak lihat dia gitu. Karena kita lagi ada mikirin masalah begitu. Jadi hadirat masalahnya lebih banyak daripada hadiratnya Tuhan. Betul. Banyak orang mulutnya menyanyi tapi pikirannya gak di lagu pujian itu. Di penyembahan itu. Pikirannya di tempat dia lagi ada masalah khawatir. Lagi ada kekesalan dan kemarahan. Sebetulnya itu bukan hadirat Tuhan. Walaupun badannya nyanyi. Ya, sekali lagi, ketika kita memandang, kita mengikiran, kita ingat Yesus. Semakin sering, bahkan sudah senantiasa dikatakan, aku tidak goyah katanya. Aku tidak akan stres. Aku tidak akan depresi. Aku tidak akan baper. Aku tidak akan overthinking. Coba senggol sebelahnya, makanya ingat Yesus. Gak stres. Kayak toel sebelahnya. Ingat Yesus. Semakin ingat Yesus gak bakal ada celah buat stres. Stres itu apa? Karena kita lupa Yesus. Kita lebih dominan ingat masalahnya. Ingat tekanannya. Ingat stres. Ikut apa? Konfliknya. Betul gak? Nah, kalau gitu kita hadirat masalah. Bukan hadirat Yesus ya. Sebab itu hatiku bersukacita. Jadi kata bersukacita ini bukan gombal. Ini benar-benar di tengah kesulitan kamu bisa sukacita. Kenapa? Tuhan izinkan masalah buat kebaikan kita.
Roma 8:28. Kalau kita bisa lihat begitu, makanya ayat ini benar. Saya bisa sukacita walaupun lagi ada masalah. Walaupun lagi ada sakit saya. Tapi kok ada sukacita ilahi. Bukan dari dunia ini. Bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kenapa? Ya gak bisa diukur dari ukuran dunia lah. Kalau menurut dunia kita lagi sakit mah gak mana bisa sukacita Pak. Tapi kok Tuhan kasih ketenangan ya. Kasih kedamaian ya. Walaupun dalam sakit saya bisa lihat Yesus tuh menyertai saya. Bahkan Yesus banyak ngomong sama saya. Saya sukacita Pak. Nah ini udah tingkat levelnya ke situ. Lebih dalam lagi dia ya. Dikatakan bahkan aku bisa tentram. Dikatakan tadi membawa ketenangan, tentram. Nah saudara, amin. Ya, kasih tahu sebenarnya jangan gelisah, tentram di hadirat Tuhan. Amin. Ya, ini luar biasa saudaraku yang terkasih ya. Dikatakan di hadapanmu ada sukacita melimpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa, enjoy. Nah saudara, apa ekspresi langsung ketika kita dekat sama Tuhan? Yaitu kita enjoy, nikmat, menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan. Walaupun benar-benar istri lagi ngomel-ngomel, menikmati Tuhan. Coba suami-suami ditual sama istrinya, kalau gua ngomel, lu gimana? Menikmati Tuhan. Ya, bukannya cuek, tapi kita bisa merespon benar. Kita nggak ikut tersulut marahnya, keselnya, tapi kita bisa tenang, oke. Saya barusan naik mobil tadi sama istri ngomel-ngomel di mobil. Mami, saya ini mau khotbah, Mami. Mami ngomel-ngomel. Ini istri saya di sini saksinya ya. Tapi saya tenang kan, Mami. Nah, biasanya sih nyolot juga sih. Tapi saya bilang saya udah khotbah lagi menghayati dari sepanjang minggu ini, makanya saya praktek. Tenang aja ya. Tenang aja santai. Oke, saya senyum aja. Oke. Ini mau khotbah diuji ya. Langsung. Ada kenikmatan, sukacita, damai sejahtera. Amin. Coba kasih tahu sebelahnya, yuk ujian bakal datang, kita siap. Kasih tahu sebelahnya sama istri ya. Nggak ada yang duga, nggak ada yang rencana, ada aja tiba-tiba yang bikin sesuatu kita bisa bereaksi kan. Iya, itu kejadian sehari-hari ya. Oke, sekarang lanjut ya. Nah, kata berjalan bersama Yesus ini, terminologi atau istilah ini sebetulnya banyak di dalam firman, di dalam Alkitab dan sering dipakai dalam berbagai bentuk. Sehingga Bapak Ibu jangan bingung ya, nih abalah banyak istilah-istilah baru gitu ya. Apalagi nih. Sebetulnya Bapak Ibu ini sama aja semuanya. Sama aja. Cuma ya kita kan kreasi ya, kita kreatif ya. Masa itu aja, maksudnya ya ini ya itu dari view yang berbeda tapi itu juga ya. Jadi kalau kita bisa berjalan bersama Yesus artinya kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau ada yang mengajarkan nanti mari hidup dalam hadirat Tuhan, sebetulnya sama aja. Ya kalau berjalan bersama Yesus kita membayangkan hadirat Tuhan yang nyata di dalam kita dan bersama kita. Jadi hidup di dalam hadirat Tuhan. Lalu Pak Lukas ngajarin tentang bangun manusia roh, sama saja. Ketika kita punya manusia roh, manusia batin kita kuat. Kenapa? Karena terkonek sama Yesus, terkonek sama Tuhan. Jadi bangun manusia roh itu juga. Melekat intim dengan Tuhan. Kalau kita bicara keintiman, ya itu juga barangnya ya. Koram Deo, kalau ada orang bicara ini mesbah koram Deo. Koram Deo itu apa sih? Di hadapan wajah Tuhan. Ya tadi memandang Tuhan. Kita lagi face to face sama Tuhan. Koram Deo artinya Tuhan lihat kita lihat Tuhan. Yang hadap berhadapan. Jadi benar-benar lagi tatap-tatapan gitu. Waktu perjamuan kudus tadi saya bawa Bapak Ibu membayangkan. Jadi apapun ya di dalam Tuhan, di dalam spiritualitas kita ini kuncinya di pikiran. Contoh tadi perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa aja pikirannya kemana-mana sambil makan roti, minum anggur, bisa aja. Tapi ketika kita merenung dan membayangkan, saya lagi perjamuan. Kalau perjamuan kan sama siapa? Ya sama Yesus kan. Nah, apakah Yesus kau bayangkan ada di depanmu atau di sebelahmu terserah. Tapi saya satu meja sama Yesus. Simple kan? Apakah itu cuma rekayasa saya? Tidak. Karena dalam perjamuan kudus yang kita lihat di Alkitab memang Yesus sedang sehidangan dengan murid-muridnya. Betul kan? Dan itu yang terjadi waktu hari ini, pagi ini kita lagi perjamuan kudus, lagi semeja sama dia. Masalahnya kita bayangkan dia di depan kita atau sebelah kita atau enggak, atau blank aja gitu. Itu beda banget. Konektisitas, kehubungannya, keintimannya gak dapat saudara.
Tapi kalau kau bayangkan, kau bisa rasakan, bahkan kau bisa nangis. Yesus lihat dengan mata penuh kasih, kau bisa hancur hati. Itu beda banget Bapak Ibu. Kenapa? Kuncinya di pikiran kita. Coram Deo. Immanuel, ya, Immanuel Allah beserta kita. Dia menyertai kita kemanapun. Mengalami Kristus secara intensional, esensi yang kita bahas kemarin. Intensional artinya apa? Disengaja, bukan ngalir. Disengaja, benar-benar niat. Saya bayangin Yesus dan terus menerus, yaitu di intensional. Dipimpin Roh Kudus sama juga. Kita dipimpin, kenapa? Roh Tuhan ada dalam kita dipimpin. Semua itu sama. Ya, isu yang sama. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, beberapa pengkhotbah akan mengatakan kata ini, kata itu sebetulnya sama semua. Nomor satu, di dalam kekristenan kita terhubung sama Dia, sama Tuhan. Dan Tuhan bukan non jauh di sana, Dia begitu dekat tinggal di dalam kita. Amin. Itu kunci paling utama. Coba kita hayati yang simpel ini benar-benar fokus sampai dapat ya. Mengubah hidup kita, berubah serupa Kristus. Betul-betul. Ya, oke, sekarang kita masuk lebih praktis ya. Ada beberapa level hadirat Tuhan yang kita harus pahami. Level yang paling umum, Tuhan Maha Hadir. Betul? Tuhan itu Maha Hadir adalah keniscayaan, artinya kepastian. Sangat pasti. Ada orang ateis, ya, ada orang agnostik yang tidak menganggap Tuhan itu ada atau enggak, ya, terserah. Tapi Tuhan enggak terpengaruh, Dia tetap ada, Saudara. Mau diakui nggak diakui, Dia tetap ada. Dia Maha Hadir, betul nggak Saudara? Jadi kehadiran Tuhan atau keberadaan Tuhan nggak butuh Dia ada kalau diakui. Tidak, Tuhan tetap ada. Betul nggak Saudara? Ya, nah Saudara bisa lihat ayatnya di dalam Yeremia 23-24, kita baca bersama 2-3. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri di dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Maha tahu, Maha hadir. Dia ada di mana-mana. Ya, senggol lagi sebelahnya. Gak bisa lari lah kok sama Tuhan. Dia pasti lihat kita. Mau sembunyi di mana? Mau kabur kemana? Kan, kemanakah rohku? Ya, kemana aja mau lari? Dia pasti ada dan Dia menemui kita. Amin. Ya, soalnya kita tidak bisa tidak dalam pandangan Tuhan. Tuhan selalu ada melihat kita. Amin. Ini penting Saudara. Ini penting sekali buat kita semua yang terkasih Saudara. Ya. Nah, sekarang saya mau ambil satu kasus Yudas Iskariot. Bisa bayangkan Bapak Ibu? Yudas, ya banyak orang berkata dua versi. Versi pertama, Yudas ini sebetulnya belum lahir baru. Kristen KTP lah bahasanya ya. Ya, tapi ada yang berkata Yudas ini sebetulnya sudah sih, cuma dia murtad ya. Tapi intinya Yudas punya suatu dosa yang dia nggak bereskan di hadapan Tuhan. Padahal dia bersama Tuhan, bersama murid-murid Yesus, ada di suatu komunitas, betul nggak? Rutin 3,5 tahun bersama Yesus, sama semua murid yang lain, Yohanes, semua sama. Matius semua ya, Petrus ya, tetapi respon hati Yudas beda. Ya, kita kadang-kadang di gereja sama-sama nih, tahunan kita bareng-bareng di Abalaf Kelapa Gading. Tapi respon hati beda-beda, enggak semua sama kan. Di komsel aja lah, kita satu komsel bahkan kita udah 3 tahun bareng-bareng, mungkin ada yang 5 tahun bareng-bareng. Tapi belum tentu hati sama kan kepada Tuhannya. Nah, ini sama Yudas ya. Dan apa yang terjadi? Bayangkan di perjamuan terakhir ya, udah 3,5 tahun ikut Yesus. Ya, udah terlalu lama mengenal Yesus sebetulnya. Tapi Yohanes 13 ayat 2 dikatakan, mereka sedang makan bersama Yesus jelas. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Jadi di hadapan Yesus loh. Secara fisik lagi, bukan kalau kita kan membayangkan Yesus karena Yesus tidak terlihat sekarang. Tapi kalau waktu Yudas kelihatan bener. Secara fisik dekat ini. Ada hadirat Tuhan Yesus nyata. Dia lihat. Tapi namanya dosa yang di hati. Sebetulnya dia tidak pernah menghayati kehadiran Tuhan itu. Dia lebih mikirin
Mamon. Cinta uang. Uang nomor satu bagi Yudas. Bukan Yesus. Apapun diukur dari uang. Makanya ketika satu hari ada perempuan berdosa yang tumpahkan minyak narwastu yang begitu mahal. Untuk kasihnya kepada Tuhan. Pengorbanannya mahal sekali itu untuk tanda dia mengasihi Tuhan. Bagi Tuhan ini luar biasa. Yesus puji. Tapi Yudas protes. Mestinya dijual aja. Minyaknya kita bisa bagi-bagi banyak orang. Sok suci, sok baik, padahal hati si perempuan berdosa itu dia gak pahami. Bagi Yesus aku empunya semuanya. Gak ada urusan lah soal uang. Tapi ini hati seorang yang mensyukuri pertobatannya, diampuni dosanya dan dia korbankan segala yang dia punyai. Hasil ya dari hidup yang lamanya gak ada arti. Saya tumpahkan semua buat Yesus. Artinya apa? Uang saya yang dulu semua Tuhan ini milik Yesus lah. Bukan buat saya foya-foya. Saya mau hidup baru ya dengan kerja yang benar, dengan hati yang benar. Ini semua Tuhan ambil aja Tuhan. Jadi Yesus punya melihat mata hati si perempuan ini, tapi Yudas enggak. Semua hitungannya duit. Dan untuk kepentingan dia, kenapa? Dia bendahara. Sekaligus dia bisa korupsi situ. Dikatakan dia bisikan hatinya. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa aja di gereja, bahkan kita bisa melayani seperti Yudas juga udah melayani Yesus. Tapi hatinya tidak sama Yesus. Dia ada di sini punya kepentingan diri. Bahkan dia tipu daya dosa mamon itu lebih menguasai dia. Padahal Bapak Ibu, seandainya itu terjadi kan, sudah terjadi. Dan ketika dia, mungkin dia ukur begini, saya jual Yesus, dapat duit. Kan Yesus berkuasa, paling ditangkap, ditendang aja itu semua tentara mental semua kok, tenang aja lah. Yesus pasti menang lah. Ya, saya dapat duit, toh nggak ada resiko kan. Masa Yesus kalah sama semua tentara ini, Tuhan saya berkuasa, dahsyat banget. Tapi waktu Yesus ditangkap dan tidak melawan, mulai syok Yudas. Loh, skenario gue gak jalan nih. Mestinya Yesus tuh langsung hajar itu semua. Malah Petrus yang potong telinga Malkus betul ya. Yesus mah menyerahkan diri. Lalu bahkan ketika Yudas lihat Yesus mulai dianiaya gak ngelawan. Bahkan sampai di Kalvari, di Golgota dia mati. Syok dia. Tahu gitu gue gak bakal jual Tuhanku. Kenapa Tuhanku gak lawan? Harusnya kan Tuhan bisa. Dia down, dia tertuduh. Nah yang kedua tertuduh itu. Jadi sudah tipu daya mamon, kedua dituduh. Dia begitu dalam tertuduh, takut, malu dan segala macam. Tetapi seandainya itu terjadi dan Yudas mau mengakui. Kan Yesus akhirnya bangkit ya. Dan proses 3 hari itulah dia bunuh diri. Coba dia ambil waktu tenang dulu deh. Sabat dulu deh. Terus akhirnya Yesus bangkit. Waduh dia langsung datang tersungkur ngaku dosa minta ampun diampuni balik lagi kan. Masih ada kesempatan mau sejatuh apapun kamu berdosa. Yudas tetap bisa dapat kesempatan dipulihkan. Amin. Tapi Yudas lebih down lagi karena memang iblis ingin menghabisi dia. Bapak Ibu yang terkasih. Yudas gak sabar. Ya, dia down, dia tertuduh, dikuasai betul dan akhirnya bunuh diri. Beda sama Petrus. Petrus sama-sama juga menyangkal. Betul? Menyangkal bahkan dekat Yesus ya. Ke Yudas kan semua politiknya di belakang ya sama si imam-imam itu kan. Negosiasinya. Tapi kalau Petrus dekat sekali proses dia ditanya sama beberapa 3 orang itu. Hanya berapa meter dari Yesus waktu di api unggun itu. Ditanya dekat sekali di hadirat Tuhan juga. Karena gak jauh dari situ tapi Petrus gak bisa berani mengaku Yesus. Tetap ada di hadirat Yesus tapi tidak berani mengaku Yesus. Bapak Ibu ini ekspresi cermin bahwa setiap kita bisa mengalami proses itu. Bisa terjadi persis kayak Petrus atau bahkan lebih jauh lagi seperti Yudas yang fatal.
Tapi Petrus mengambil untuk dia bertobat. Yesus ambil kesempatan. Dia datang ke Galilea, dia jumpai lagi dan bertobat. Ayo kasih tahu sebelahnya, makanya kalau jatuh segera bertobat. Ya, kalau jatuh segera bertobat, secepat mungkin bertobat. Yesus menunggu kita. Dia hadir, dia ada di mana-mana. Kemana kamu mau lari, Tuhan ada kejar kamu. Jangan lari lebih lagi. Datang lari kepada Yesus, bukan lari menjauh dari Yesus. Berikutnya Bapak Ibu, yang kedua level berikutnya. Kalau Tuhan mau hadir, mau kamu orang percaya nggak percaya, dia hadir. Semua orang harus mengakui Tuhan ada. Tapi yang kedua, Tuhan mau lebih deep lagi. Kehadiran Tuhan bukan secara umum, tapi secara khusus. Dia masuk tinggal di hati orang percaya. Wow. Orang yang lahir baru mendapat privilege. Dia bukan cuma hadir maha kuasa di mana-mana, tapi Yesus Tuhan itu masuk di hatimu, di rohmu, tinggal di dalammu. Wow. Wahyu 3:20 berkata apa Bapak Ibu? Lihat aku berdiri di muka pintu hati dan mengetok. Jika ada orang mendengar suaraku dan membuka pintu hatinya, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Seperti ini Bapak Ibu. Bisa bayangkan kalau perjamuan kudus tadi seperti ini, saudara bayangkan. Tapi rotinya banyak banget ya. Kayak tadi mah hosti kecil aja. Ya, kita perjamuan kudus kayak begini saudara. Dia mau makan bersama kita, dia mau bersekutu sama kita. Dia mau intimate sama kita. Kita jadi sahabatnya dia. Wow. Ya Bapak Ibu, Yesus datang. Nah, saya ingat peristiwa pernikahan di Kana. Perkawinan di Kana, ya Bapak Ibu. Waktu Yesus datang dalam undangan di Kana, posisi dia tamu atau tuan rumah? Tamu atau tuan rumah Bapak Ibu? Yesus tamu, diundang. Dia bukan keluarga dari si yang mengundang pesta, dia diundang. Berarti apa? Dia tamu, betul nggak? Jadi dia posisi tamu, dan apa yang terjadi Bapak Ibu tahu? Anggurnya habis. Betul kan? Lalu orang dapur udah bingung-bingung. Maria, ibu Yesus dengar, lalu Yesus dipanggil sama mamanya Maria. Yesus, tolongin ini. Ini panitia bingung semua. Yesus bilang, gue kan tamu. Ya kenapa nggak nyiapin yang baik atau yang ready stock yang cukup? Kenapa sampai kehabisan? Aku tamu, nggak ada urusan lagi. Tapi Yesus berkata, boleh nggak kita ikut bantu ini keluarga? Yesus mengambil posisi bukan lagi jadi tamu, sebagai tuan rumah. Dan apa yang terjadi? Air diubah jadi anggur. Coba kasih tahu sebelahnya, selama ini Yesus jadi tamu atau tuan rumah dalam hidupmu? Hah? Kalau tamu bisa pulang, nggak selalu tamu di rumah kita kan? Namanya tamu kadang datang, kadang pulang kan gitu. Kadang lebih sering ya tidak di rumah, karena apa? Dia tamu sesekali aja datang. Dan itulah kalau kita berjalan sama Yesusnya tidak senantiasa, ya sesekali ingat Yesus lah. Karena Yesus tamu. Ya kalau kita ingat, ya kita ngomong sama dia lah. Lagi doa ngomong. Tapi ya sebagian besar saya nggak ingat Yesus karena dia nggak ada sama saya. Dia kan tamu, lagi nggak datang gitu. Lagi nggak jumpai, lagi nggak mampir rumah. Tapi kalau dia tuan rumah, maka anggur pernikahanmu tidak akan habis-habisnya. Amin. Anggur pernikahanmu terus mengalir bahkan lebih-lebih lagi. Katanya wah yang terakhir malah lebih dahsyat. Anggurnya lebih enak. Ya, coba lihat suami istri udah berapa tahun kita nikah nih. Anggurnya makin enak atau makin asem? Aduh basi lagi. Harusnya kalau dia jadi Yesus tuan rumah bersama kita. Makin the best. Amin. Ya kita doakan teman-teman lagi MF Camp di Cisarua ya. Beberapa pasangan. Ya Bapak Ibu. Yesus jadi tuan rumah. Yesus tinggal di dalam kita. Luar biasa. Ini yang kita rindukan. Amin. Bersekutu dengan dia. Dia ada di sini. Ya. Lalu saya mau kutip kata Blaise Pascal. Ini seorang teolog sekaligus ilmuwan. Penemu banyak hal di abad 17 di Perancis.
Ya, walaupun dia seorang ilmuwan yang sangat jenius, tapi dia seorang yang cinta Tuhan. Dia berkata dalam satu quote-nya, ya baca sama-sama yuk 2, 3. Dalam hati manusia terdapat ruang kosong yang tak dapat diisi oleh apapun, bahkan oleh seisi dunia. Karena ruang yang satu ini adalah milik Yesus. Jadi di hati setiap Bapak Ibu tuh ada bagian kosong, vakum, kosong. Semua orang di dunia ini, orang berdosa, ada kekosongan. Masalahnya yang kosong itu dia cari apa dan siapa untuk mengisinya. Dia bisa cari dari kesenangan-kesenangan dosa. Dia bisa cari dari uang yang banyak. Dia bisa cari dari segala bentuk ya. Dia umbar kedagingannya, hawa nafsunya. Ya, tapi tidak akan pernah mengisi ruang kosong itu. Makanya Bapak Ibu kalau kita lihat, kamu ini kejar apa sih? Ya hidupnya kejarnya duit aja. Karena pakai kekhawatiran. Bukannya bertanggung jawab, beda ya. Kamu gak kerja dengan tanggung jawab, kamu mau kerja seperti apa? Orang khawatir, takut miskin, takut susah. Kamu gak berpadan dengan berkat yang ada, tapi kamu mau lebih, mau lebih, mau lebih. Makanya kamu gak bisa ngalami Tuhan, kenapa lebih banyak kamu kejar, karena ada kekosongan tadi. Dan dia gak isi sama Tuhan kan. Makanya gak pernah terisi. Kayak kantong bocor gitu. Capek ya Bapak Ibu ya. Kejar tapi gak pernah penuh gitu. Hidup ini lelah begitu. Banyak orang punya hobi macam-macam. Apalagi yang punya uang ya. Bisa hobi ini, hobi itu yang mahal-mahal pun bisa dapat. Tapi apa? Apakah itu memuaskan rohmu? Kosong, tetap kosong. Makanya Bapak Ibu inilah pengejaran sia-sia saudara. Ya, kita harusnya cuma cari Yesus saja saudara. Yesuslah sumber kehidupan. Makanya Bapak Ibu kita misalnya soal bekerja ya Bapak Ibu. Semua kita pasti rindu bertanggung jawab, mendapat nafkah untuk keluarga kita, untuk kehidupan kita. Ya semua kita membutuhkan uang. Tapi sikap hatimu dalam bekerja, caramu bekerja itu menunjukkan buat apa semuanya ini. Apa alasan dasarmu? Kalau kamu mengejar kekosongan itu untuk kamu diisi oleh keuangan, oleh jabatan, oleh prestasi, oleh pengakuan, maka itu enggak akan pernah terisi. Karena Yesus yang empunya hidup kita sudah menyediakan pekerjaan yang terbaik buat setiap kita. Amin. Ya, bagi kita yang masih PHK dan nganggur, cari Tuhan. Cari Yesus karena dia punya dan dia sudah siapkan bagi yang terbaik bagi Bapak Ibu. Betul. Enggak ada Tuhan rancangkan kita jadi pengangguran dan akhirnya kita hidupnya minus karena kita enggak bekerja. Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Tapi pekerjaan yang dari Tuhan ya. Bukan pekerjaan maunya kita, beda itu. Nah masalahnya kadang kita pilih-pilih sesuai maunya kita, betul gak? Nah kita akhirnya apa? Yang ngotot yang maunya kita akhirnya bukannya kerja dapat berkat, ada anugerah, malah ribut sama suami, ribut sama istri. Karena itu pekerjaan bukan dari Tuhan. Itu ada sesuatu motivasi yang salah. Ada tujuan yang salah di situ. Makanya kamu gak dapet, hatimu tetap kosong. Buktinya apa? Ya, gak ada damai. Kamu boleh kerja, boleh dapat uang, tapi tanpa damai sejahtera. Gak ada sukacita. Makanya Bapak Ibu cari Yesus. Dia yang mengisinya. Dan dia lengkap, paket lengkap. Apa sih yang kamu butuhkan? Yesus sudah tahu semua Bapak Ibu. Semua yang kita butuhkan Yesus sudah tahu. Makanya kalau contoh aja. Kita diizinkan sakit misalnya. Semua yang sakit pasti pengen sembuh. Enggak ada yang enggak. Betul kan? Tapi pertanyaannya sembuhnya bagaimana? Dan berapa lama? Betul ya? Kemarin istri dari Pak Jack Bulan ya, seorang sasando ya yang sering dipanggil di Istana Presiden, dia sudah meninggal lebih dulu, tapi istrinya Bu Eva juga dipanggil pulang ke rumah Bapak. Hari ini dikubur. Ya, dia sakit. Semua pengen mendoakan sembuh. Memang saya waktu melihat, wah ini sih Tuhan mau panggil. Sembuhnya lewat, ya Tuhan panggil. Sembuh juga, betul nggak?
Jadi kadang sembuh berbagai macam cara sembuh, betul nggak? Kadang sembuh langsung Tuhan panggil ya sembuh pasti. Tapi juga ada yang sembuh di dunia ini. Kadang bukan sembuh cepat, butuh waktu. Kenapa lama? Ya kita nggak bisa tahu. Masing-masing berproses lah dengan Tuhan. Tanya Tuhan. Mungkin lewat penyakit itu Tuhan lagi mau bicara banyak sama dia. Makanya jangan kejar sembuhnya. Tapi bagaimana berjalan bersama Yesus di tengah-tengah sakitnya itu. Kalau kejar sembuhnya kan pengen nyampe-nya cepat. Tapi caranya apa? Pakai jalan tol deh. Padahal Tuhan suruh jalan sini. Bukan jalan tol. Agak lambat sih. Tapi aku mau ngajarin kamu. Aku mau nuntun kamu. Aku mau temanin kamu. Ngalami ini, ngalami itu. Nanti sampai sih sembuh juga. Tapi ada proses. Tapi kita gak sabar. Yang kita kejar sembuhnya apapun caranya. Nah ini kadang gak nangkep sudah. Yesus dia tahu yang terbaik mengisi kekosongan itu. Kamu kejar tapi cara Yesus. Maka kamu akan menemukan jawaban yang dari Tuhan. Amin. Ya. Oh ya sebab itu Bapak Ibu kita harus bertumbuh di dalam kesadaran bahwa Tuhan itu telah tinggal di dalam kita. Sekarang beda sama yang tadi kalau Tuhan itu maha hadir secara umum. Tapi sekarang Tuhan lebih deep lagi, dia tinggal di dalam hati saya. Jadi kalau doa sama Tuhan, kadang-kala kita suka ekspresinya apa? Tuhan, begitu ya. Kenapa? Tuhan di langit, gitu ya. Nah, kita harus beda sekarang. Kalau anak Tuhan, Tuhan, dia begitu ada di hati saya, begitu dekat. Tuhan, menghayati kedekatan, kedalaman, kesatuan dengan Tuhan. Ini yang lebih penting. Ya, Yohanes 15 ayat 4 kita baca bersama 2-3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Tuhan berkata apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kenapa? Ini kata perintah. Pada prosesnya sebetulnya Tuhan sudah tinggal. Mau disadari gak disadari Tuhan sudah tinggal. Betul ya? Tuhan bukan tadi tamu keluar masuk sebetulnya. Dia jadi Tuhanmu. Dia tinggal. Dia jadi tuan rumahmu. Dia ada di dalam hatimu sebagai Lord Tuhan. Penguasa tunggal. Tapi masalahnya kita mau akui atau enggak. Kita mau hayati atau enggak. Kita sadar atau enggak. Minggu lalu di JGC. Ada kesaksian dari jemaat di panggung, di mimbar. Dia berkata begini, Pak, saya tinggal sama suami dan mertua. Tapi saya begitu konflik sama mertua saya. Saya gak bicara sama dia. Saya tanya, berapa lama kamu gak bicara sama mertua? 2 tahun Pak. Tinggal serumah Pak. 2 tahun. Gak ngomong sama sekali. Jadi apa? Ya lewat suami lah kalau ada apa-apa. Ada caloknya ya. Jadi gak akan ngomong. Saya konflik berat sama. Jadi mertuanya hadir tinggal di rumah. Tapi sebetulnya hatinya gak mau mengakuinya. Maka dia benci. Betul kan? Orangnya ada. Kelihatan. Tapi kita ignore. Abaikan. Bahkan kalau bisa kamu gak ada di rumah saya. Nah ini. Tapi puji Tuhan. Di CG, di SPK dia ngalami Tuhan pemulihan. Dan akhirnya dia mau pemberesan sama mertuanya itu. Ya Tuhan tuh hadir, cuma kita bisa ignore. Gak dianggap lah, betul digratisin lah. Betul kan? Padahal dia ada di situ. Ya, makanya saudara coba tanya sebelahnya. Kalau kamu tinggal di rumah tapi gak diajak ngomong 2 tahun gimana rasanya? Ya, gimana coba? Ya orang asing gitu kan. Yang mendingan kita udah gerah, mendingan ya udah jangan di rumah ini aja. Ngapain sih? Ya, fisik berdekatan, hati berseberangan. Gak ketemu saudara. Nah kita bisa anggap Yesus seperti itu loh Bapak Ibu. Dia sudah hadir dalam setiap Bapak Ibu yang percaya Tuhan yang udah lahir baru. Tapi kita hargai gak? Kita libatin gak? Kita akui gak? Kita ajak dia ngomong gak? Atau kita selama ini gak pernah, itu kita diemin aja, kita gak pernah libatin dia. Kita gak pernah ngajak ngomong dia. Ya seperti tadi ilustrasinya. Sedih, Yesus sedih. Kalau Roh Kudus dikatakan kamu jangan mendukakan Roh Kudus. Kenapa?
Roh Kudus udah kasih tahu digratisin. Roh Kudus ingetin malah kita deny. Akhirnya Roh Kudus sedih. Dan akhirnya memadamkan roh, mendukakan roh, akhirnya memadamkan roh. Dia gak bicara lagi. Ya Roh Kudus udah ngomong, kita gak dengar. Terus Roh Kudus pakai orang. PKS-mu ngomong, gak mau didengar juga. Udah berat ini dah. Ya saudara. Nah mari kita harus bangun kesadaran, bertumbuh dalam kesadaran. Caranya gimana? Kita masuk, caranya adalah Bapak Ibu. Roh Kudus menuntun kita untuk bangun keintiman dengan Yesus. Caranya tadi memandang. Jadi praktek sederhana yang mau Bapak Ibu kita belajar sama-sama ya. Coba kita memikirkan Yesus lebih sering dalam setiap aktivitas kita sepanjang hari. Misalnya dari bangun pagi. Ya, selain memandang, saya langsung bisa juga berbicara dengan Yesus, panggil Yesus. Ketika bangun pagi, Yesus, selamat pagi Yesus. Makasih Yesus. Engkau menyertai saya sepanjang malam. Bersyukur singkat. Makasih Tuhan. Saya mau bangun pagi dan hari ini harinya Tuhan Yesus. Pagi-pagi saudara. Sudah diawali dengan libatin Yesus dan ngajak Yesus ngomong. Betul? Mungkin saudara ada olahraga, stretching sedikit. Yesus mari bikin saya sehat hari ini. Saya mau bisa maksimal hari ini. Ayo saya mau. Ajak Yesus ngomong. Waktu saudara stretching, mungkin Yesus juga ikut stretching sebelahmu. Ya, ayo, semangat, Budi. Gitu. Ya, kemudian apa? Kita mulai makan pagi. Bayangin seperti tadi. Yesus makan sama saya, makasih. Makanya makannya juga nggak boleh sembarangan. Ini sehat apa enggak ya? Posisi Yesus makannya sehat soalnya. Ya. Ini makan bikin diabetes nih, gula darah naik, janganlah. Atau kolesterol naik, ya kita ya. Makan yang benar lah. Terus kita jalan, pergi ke kantor. Ya sepanjang jalan Yesus di sebelah saya. Kalau lagi naik motor di gandeng ya di sebelah di belakang saya. Barengan Yesus. Kalau naik mobil sebelah saya. Naik Transjakarta ya sebelah saya. Yesus, aku mau enjoy sepanjang perjalanan. Banyak ngobrol sama Yesus. Saudara, saya punya tips ya. Bapak Ibu sering berbahasa lidah. Gak usah keras-keras, berbahasa lidah. Itu mengaktifkan roh. Jadi ingat Yesus. Ya kadang-kala kita ngajak ngomong, kadang kita berbahasa roh. Lalu kita bisa libatin Yesus dalam hal-hal yang kita lagi renungkan. Tuhan nanti saya mau rapat harus ada keputusan. Tuhan gimana ya, yang hikmatnya apa Tuhan. Saya masih bikin keputusan pagi ini Tuhan. Tolong aku Tuhan. Aku ada dua pilihan, yang mana Tuhan. Tolong aku Tuhan. Nah, sampai ngobrol begitu aja. Di dalam kendaraan kamu doa seperti itu. Yesus aktif dilibatin dalam segala step by step langkah-langkah proses hidup sehari itu. Dikatakan di Amsal 6:22 kita baca yuk 2-3. Jikalau engkau berjalan engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun engkau akan disapanya. Wow. Jadi saudara, Yesus benar-benar nemenin kita, nyertai kita, dampingi kita. Hayati, hargai dialah. Gitu, sederhana Bapak Ibu. Semua kita gak perlu jadi orang yang bergelar. Semua kita punya Yesus mampu lakukan ini, siapapun kita. Amin. Bahkan dari anak kita yang paling kecil pun kalau diajar begini dia bisa. Yesus ada bersama saya. Walaupun papa mama pergi, Yesus ada bersamamu di kamar. Ya, kamu belajar takut sama Tuhan, hormati Tuhan. Jadi jangan takut kalau ada orang tua gimana gitu. Waduh, ya kita banyak aturan di rumah. Awas main handphone, gak boleh ya. Ajar anakmu, hargai hadirat Tuhan. Walaupun papa gak lihat, walaupun mama gak lihat, Tuhan lihat. Tuhan ada. Jadi langsung ya belajar, ingat Tuhan. Tuhan tahu apa yang kamu lakukan. Ya, jadi ini hal sederhana. Jadi memandang itu Yesus, memikirkan Yesus. Libatin Yesus dalam proses engkau sedang berpikir, sedang merenung. Renungkan Yesus senantiasa. Berbicara, panggil namanya, panggil dan dengar suaranya. Kalau kita ngobrol kan kita ngomong, kita nanya, ya kita dengar. Belajar dengar. Belajar dengar. Lama-lama peka Bapak Ibu, peka. Saya biasa kalau kadang kirim chat orang HBD, HWA. Atau bahkan mendoakan orang. Kan kita biasa umum aja ya doain supaya panjang umur bla 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 gitu.
Tapi boleh gak setiap Bapak Ibu lakukan itu? Tanya Tuhan, Tuhan ada pesan gak buat temanku ini? Jadi pesannya bukan, apalagi copy paste dari HWA yang di atas ya, kita copy paste aja. Ganti nama, masukin lagi. Kan kita, sama. Yang terima pas baca-baca ini sama, disalin aja. Belajar apa-apa, tanya Tuhan dan sampaikan. Itu beda sebenarnya. Itu hal sederhana sih. Tapi saya udah bertahun-tahun lakuin itu. Makanya kalau saya kirim HBD, HWA-nya Japri bukan di grup. Kenapa? Itu very personal. Ya biasakan Bapak Ibu jangan WhatsApp grup penuhnya sama HBD, HWA. Lebih banyak informasi yang penting. Karena udah kelewat semua yang penting-penting karena apa? Udah panjang kan. Jadi ketumpuk ya. Personal aja. Kenapa? Karena itu doa kita buat dia. Pesan Tuhan buat dia. Spesifik. Nah itu lebih bagus. Ya intinya apa? Libatin Tuhan dengan memikirkan Tuhan dan ajak dia bicara. Panggil nama Tuhan. Yesus, tolong saya Yesus. Yesus, bagaimana saya mesti berespon Yesus? Yesus, tadi gimana pelajarannya apa Yesus? Sambil ngobrol begitu. Jadi on terus ya menyadari Yesus ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, pasti kita ada proses untuk belajar. Yang pertama disebut reaktif. Karena kita jarang sadar, banyak lupanya, banyak lalainya. Ketika ditegur ingat lagi, balik segera sadar lagi. Ya karena itu sifatnya reaktif. Bila kita, aduh Tuhan tolong ada masalah nih Tuhan tolong. Pas ada masalah baru ingat Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Aduh gimana nih Tuhan. Tapi kalau gak ada masalah lupa. Baru reaktif ya. Baru level paling awal reaktif aja gitu. Ya, tapi kan repot ya masalah melulu ya. Ditegur melulu kenapa? Banyak lupanya ya. Senggol sebelahnya lebih banyak lupa atau banyak ingat. Kalau banyak lupa ditegur terus reaktif terus ya. Tapi kemudian kita harus belajar aktif. Gak usah nunggu masalah, gak usah nunggu ditegur. Saya niat memandang Yesus. Saya niat bicara Yesus. Walaupun belum sampai 24 jam. Tapi apa? Latihan buat jurnal. Sebentar saya kasih tipsnya. Latihan buat jurnal. Jurnal itu kita evaluasi seharian ini saya berapa persen saya ingat Yesus. Kalau kamu bikinnya pagi-pagi kamu bisa evaluasi sepanjang kemarin. Tuhan kemarin ya mungkin 10% aja saya ingat Yesus. 90% saya lupa. Lalu saya ngapain tuh pas lupa? Ya sibuk sama rutinitas. Lalu bahkan sempat ada masalah tuh di kantor. Saya stres tuh sama masalah itu. Gak ingat Yesus sama sekali jujur. Saya minta ampun Tuhan. Nah itu aktif latihan ya. Lama-lama kita tingkatin dong. Kalau ada masalah langsung datang ke Yesus. Jadi kita dengan latihan buat jurnal, latihan evaluasi lama-lama progres. Meningkat kualitasnya. Lama-lama ya semakin kualitasnya persentasenya makin tinggi gitu. Nanti kita gak lupa lagi di kantor selalu ingat Yesus. Atau kejadian sering lupa apa. Ketika saya istri ngomong kasar saya kepancing itu sering. Tapi waktu istri ngomong saya belajar ingat Yesus. Nah itu latihan dengan evaluasi ya. Kalau malam-malam berarti dari pagi sampai malam kita evaluasi. Mengaku bikin jurnal aja singkat. Nanti saya bikin arahan sederhana. Dan akhirnya bisa otomatis 24 jam 7 hari, 24/7. Ya, kita udah otomatis lah. Bahkan tidur aja di hadirat Tuhan. Ya, coba tanya sebelahnya, tidur banyak mimpi buruk gak? Itu bukan di hadirat Tuhan. Aduh, nightmare ya. Banyak hal yang buruk mimpi. Takut ini, khawatir ini, bahkan gak bisa tidur bahkan. Karena kita gak tidur di hadirat Tuhan juga kan. Kalau tidur di hadirat Tuhan ya 24 jam benar-benar Tuhan menyertai saya. Saya bangun, saya bekerja, saya berjalan semua dalam Tuhan, saya tidur pun dalam Tuhan. Wow, ya, amin, Bapak Ibu, amin. Mau otomatis latihan. Satu hari kita akan bisa sampai tingkat itu dan enjoy, benar-benar enjoy hidup kita di tengah banyak masalah kita bisa tenang, saudara. Sukacita itu buahnya, amin. Nah, sekarang yang ketiga yang terakhir, belajar mengikut Yesus untuk menyelesaikan misi Bapa. Kembali. Saya gandeng Yesus, Yesus yang ngedrive saya. Yesus yang nuntun saya ikut Yesus. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, kita yang ikut Yesus atau Yesus yang ikut kita? Nah coba Bapak Ibu selama ini dalam hubungan dengan Yesus. Kalau Yesus tolong saya maunya ini kenapa gak jadi-jadi Tuhan. Berkati saya Tuhan, tuntun saya Tuhan supaya apa yang saya mau Tuhan jawab. Itu saya ikut Yesus atau Yesus ikut saya?
Seringkali kita mau Yesus yang ikut saya, Yesus yang penuhi maunya saya. Betul ya? Yesus yang jawab doa saya. Betul? Ya, istri saya waktu kena tumor, dia rindu dapat mujizat secara supranatural. Ya, tapi Tuhan berproses sama dia. Tuhan bilang apa? Anakku, kamu seperti Sadra, Mesa, Abednego. Jadi tetap masuk dapur api. Gak bisa dihindari dapur api. Tapi aku menyertai di dapur api itu. Nah, keinginan apa? Mujizat. Secara supranatural, tidak perlu operasi. Betul kan? Semua inginnya lebih baik, tidak perlu operasi kan? Saya rasa semua kita pengen yang the best ya begitu. Secara keinginan semua manusia. Tapi Tuhan berkata, ada proses tetap operasi. Tapi aku menyertai. Nah itu proses kan. Jadi kita ikut Yesus atau Yesus ikut kita. Inilah pergumulan kita waktu kita dalam konflik batin. Ya, saya maunya ini tapi Tuhan maunya itu. Waduh, berat. Apapun dalam keputusan kita. Dalam keputusan keuangan, pekerjaan, keluarga. Saudara, ini semua di sini. Siapa yang punya anak-anak udah siap dapat pasangan hidup, angkat tangan. Anak-anak saya udah mulai siap dapat pasangan hidup atau sudah ada pasangan hidup, angkat tangan. Yang anaknya dalam berproses itu, angkat tangan semua, ayo. Ada ya? Yang anaknya udah menikah itu lain cerita ya, udah menikah ya. Tapi anaknya lagi berproses dapat pasangan hidup. Entah sudah atau sedang atau akan. Sebagai orang tua semua pasti punya keinginan, betul gak? Kalau boleh mantu saya begini, ya gitu ya. Punya kriteria, betul ya? Saya rasa semuanya maunya begitu ya, ada kriteria-kriteria. Tapi pas anakmu satu hari dapetin orang yang tidak sesuai kriteriamu, kamu bergumul, betul gak? Pertanyaannya, yang salah saya atau yang salah dia? Atau memang dua-duanya salah? Betul kan? Itu proses. Anakmu harus kamu juga bimbing. Kamu pilih pasangan hidup, maunya kamu atau maunya Tuhan Yesus? Itu penting. Apa dasarmu memilih dia sebagai pasangan hidupmu? Ada damai sejahtera karena Tuhan teguhkan itu atau karena ya keinginanmu aja? Ya habis ganteng sih Pi. Loh ke ganteng doang modalnya. Satu hari ya ada pemimpin ya yang punya anak sudah dapat pasangan hidup. Lalu dia cerita ke saya, Pak Budi, anak saya sudah ada pasangan hidup. Usianya juga udah cukup umur, ya. Orangnya ada di sini, Oyeng, ya, Pak Yusak ya. Pak Yusak waktu itu datang ngobrol. Anak saya Tasya sudah ada pasangan hidup, Oyeng. Saya bilang, oh Oyeng siapa? Dia cerita, ya. Ini nggak main-main ada di sini saksi. Oyeng, ya dia Kristen, ya. Dia sudah kerja ini kerja itu. Oke, orangnya baik Pak. Oke. Pak, saya mau nanya sederhana. Oh yang itu udah lahir baru belum? Pak Yusak diem. Saya belum pastikan itu Pak. Kristen sih. Tapi Pak lahir baru Pak. Itu yang Tuhan mau. Terang dengan terang. Boleh Pak tanya Oyeng dan layani Oyeng. Wah Pak Yusak langsung semangat. Panggil Oyeng. Bahkan jadi pembina SPK-nya Oyeng saudara. Wow, mertua bina mantu. Ya, Oyeng di sini dia lahir baru, dia bertobat, dia suami yang dahsyat buat Tasya. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan ya. Jadi bukan cuma manusia, pandangan manusia, tapi Tuhan dilibatin dong. Si Tasyanya sudah juga, orang tuanya juga semua dalam Tuhan. Amin. Semuanya dalam hidup kita, kemauan saya atau kemauan Tuhan. Yesus ikut saya atau saya ikut Yesus sebetulnya. Katanya kepada apa dikatakan di sini. Lukas 9 ayat 23 24 mari sama-sama baca. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku dan ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kita yang ikut Yesus ya. Enggak ada ayatnya Yesus yang ikut kita. Kan Yesus sertai saya ya, Yesus ikut saya ya, saya mau kemana sertai saya ya. Itu cara pandang yang salah Bapak Ibu. Harusnya saya yang ikut Yesus, saya yang nyertai Yesus. Yesus yang ngedrive saya, Yesus yang mimpin saya yang nyertai Yesus. Kenapa? Yesus pemimpin saya. Dikatakan Filipi 2:13, ya, mari sama-sama baca. Karena Allah sendirilah yang bekerja di dalam dirimu sehingga kamu berkehendak
dan bertindak sesuai dengan maksud baiknya. Jadi bahkan Allah dikatakan Allah sendiri bekerja di dalam dirimu. Jadi bukan sekedar dia nuntun di luar kita, tapi dia memang sudah tinggal di dalam. Bahkan dia ngedrive kita punya kehendak, kita bahkan bertindak untuk maksud baiknya Tuhan. Bukan maksud saya, maunya saya. Jadi semua proses kita semua dalam tahap ini. Kehadiran Tuhan dinyatakan betul-betul dalam melibatkan Tuhan di dalam segala keputusan hidup kita. Kita ikut Yesus. Terserah Yesus lah. Yesus mau bawa saya kemana, saya tahu itu yang terbaik buat saya. Pakai hidup saya Tuhan, jadi alatmu Tuhan. Udah begitu aja, tenang Bapak Ibu. Makanya saya mau tutup dengan satu kisah. Kisah ini terjadi luar biasa ketika Yesus sudah bangkit. Tetapi di Lukas 24 13-16 saya bacakan ya Bapak Ibu. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Oke, 2 murid Yesus ya, dikatakan murid Yesus jalan ke Emmaus. Lalu apa? Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Yesus bangkit, dia mendekati mereka. Oke? Nah, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ingat, berjalan bersama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ingat loh, ini udah murid Yesus. Ya, dia lagi jalan, Yesus yang datangi. Nggak sadar Bapak Ibu. Kenapa nggak sadar? Sederhana, karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa itu sesuatu? Kepentingan dirinya, agenda dirinya. Isunya apa? Di dalam Lukas 24 ayat 21a. Kami dahulu mengharapkan bahwa Yesuslah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi murid-muridnya lagi kecewa. Kenapa Yesus mati? Yesus harusnya jadi hero, pahlawan, bebasin kita dari jajahan Romawi. Dia jadi raja kita dan Roma dikalahkan oleh Yesus, raja luar biasa kita. Tapi Yesus mati, disalib sama Roma. Gimana dong ceritanya? Jadi keinginannya dia atau mereka itu walaupun jadi murid Yesus masih gak nangkap tujuan Yesus apa. Dia begitu galau, Yesus pasti ngajak ngobrol di sebelahnya, jalan bareng sama dia. Tidak disadari. Hari ini Bapak Ibu, ini bisa terjadi pada semua kita. Kita sibuk dengan segala agenda kita. Pada Yesus nemenin kita di sebelahnya, digratisin aja. Hari ini mari kita bertobat. Tanya dia, ajak dia, bicara sama dia, libatin dia dalam segala keputusanmu. Maka yang susah jadi mudah. Kenapa? Yesus punya jawaban. Amin. Yesus punya jawaban. Nah, saya mau tutup dengan 4 saja. Kemarin saya kasih 8 pertanyaan Bapak Ibu ya. Tapi saya mungkin mempermudah Bapak Ibu. Coba 4 ini direnungin ya tiap saat ya. Atau kalau pagi-pagi Bapak Ibu renungin buat kemarin. Kalau malam buat sepanjang pagi ya. Apa ini? Berapa persen saya memandang Yesus dan berbicara dengan Yesus dalam semua aktivitas saya hari ini. Bayangin Bapak Ibu kalau lagi malam-malam nih sebelum tidur. Tadi dari pagi saya ikut libatin Yesus enggak tadi gimana? Sibuk apa Juta sepanjang hari ya? Ya kita ingat berapa persen dari waktu ini. 17 jam kalau 7 jam tidur. 17 jam ini saya berapa persen ya? Ingat Yesus, libatin Yesus. Coba Bapak Ibu, saya harap setiap hari Bapak Ibu renung ini Bapak Ibu akan bertumbuh di dalam tingkat persentasenya. Kemudian apakah apa saja menguasai pikiran saya ketika tidak sedang mikirin Yesus hari ini? Jadi kalau tadi cuma sejam aja atau cuma 30 menit aja lah dihitung-hitung seharian ikut ingat Yesusnya 30 menit. Terus lebih 16 jam setengahnya ngapain ya? Sibuk rutinitas, bahkan tadi kepancing ada masalah. 2 jam tuh beresin satu masalah itu gak ingat Yesus sama sekali. Catat Bapak Ibu, kok bisa ya saya gak ingat Yesus ya? Saya mau bertobat Tuhan, bertobat. Saya gak mau lagi kejadian kayak gitu, saya ingat Yesus. Kemudian ketiga, apakah saya melakukan sesuatu ketidaktaatan yang tidak disukai Yesus hari ini? Misalnya saya tadi keluarin kata-kata kasar.
saya tidak taat. Saya nggak jadi berkat, kata-kata itu melukai istri saya. Saya mencoba minta ampun. Nah, contoh itu. Keempat, sebutkan apa saja yang membuat saya dapat bersyukur karena Yesus mengerjakan sesuatu dalam hidup saya hari ini. Makasih Tuhan, tadi Tuhan tegur saya dan saya cepat bertobat. Makasih Tuhan, tiba-tiba ada mujizat, adik saya mau datang ke gereja. Udah bertahun-tahun saya doain, sekarang dia mau datang ke gereja. Saya bersyukur dengan kabar baik itu. Apa aja sebutin. Kalau tiap hari kamu diskusi doa seperti ini, merenung seperti ini, Bapak Ibu makin bertumbuh sepanjang hidupmu berjalan bersama. Mau Bapak Ibu? Sederhana, praktekkan dan ada mujizat perubahan hidup Bapak Ibu yang akan dialami. Mari kita berdiri, kita datang kepada Tuhan. Yes, saat ku berjalan Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Berapa banyak Bapak Ibu mau mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku lebih sering tidak melibatkan Yesus sepanjang hari-hariku. Aku lebih sering tidak memikirkan Yesus di tengah kesibukanku. Bahkan aku tidak berbicara memanggil nama Yesus di tengah kegiatanku. Hari ini aku sadar Engkau sudah tinggal di dalam aku. Engkau menjadi tuan rumah dalam hidupku. Engkau menjadi Tuhan penguasa tunggal hidupku. Kau bukan lagi tamu. Kau tidak keluar masuk. Engkau tinggal di dalamku. Tapi aku tidak menghargai Engkau. Aku sering mengabaikan Engkau. Bahkan ketika Engkau berbicara, aku deny, aku tolak, aku tidak dengar. Aku keraskan hati. Aku minta ampun Tuhan. Minta ampun Tuhan. Kau tidak pernah putus asa sama aku. Aku mau selalu belajar menghormati hadirat-Mu. Menghargai hadirat-Mu. Melibatkan Engkau di sepanjang hari hidupku. Semakin hari semakin meningkat. Engkau tidak pernah tinggalkan aku sedetik pun. Mari saudara, tangan kananmu engkau pegang lengan Yesus. Seperti gambar tadi. Yesus berjalan di sebelahmu dan menuntunmu berjalan. Kau bayangkan, itulah yang kamu alami sepanjang hari-harimu. Dia tuntun engkau dalam segala hal. Dalam segala situasi, Dia pemimpin kita, Dia Tuhan kita. Dia sumber hidup kita. Amin Tuhan. Aku serahkan hidupku Tuhan. Aku persembahkan hidupku dipimpin Engkau. Aku mau ikut Engkau kemanapun Engkau mau bawa aku. Apapun keputusan-keputusan hidupku, ikut Engkau saja Tuhan. Ampuni aku kalau selama ini aku memaksamu ikut aku. Dan hasilnya kekecewaan karena Engkau tidak akan kabulkan itu. Tapi ketika aku ikut Engkau, aku menikmati damai dan sukacita senantiasa. Makasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita belajar berkomitmen dengan hal yang sederhana ini. Praktekkan, berjalan bersama Yesus sepanjang hari 24 jam. Semakin hari semakin meningkat. Dan kita bisa lihat benar-benar kita sudah satu dengan Tuhan. Anggur pernikahanmu tidak pernah habis-habisnya.
Kasih karunia Tuhan melimpah dan tidak pernah habis-habis dalam kehidupan. Hamba membawa setiap jemaat Tuhan dengan segenap pergumulannya Tuhan. Apapun masalah kami, Tuhan Maha tahu. Dan Tuhan sudah mengizinkan semua boleh dialami. Dengan maksud baik Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak mau memandang masalah kami dengan cara dunia dan cara manusia. Tapi kami memandangnya dengan cara-Mu Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang Kau sedang ajarkan lewat masalah itu Bapa. Kami tidak mau stres, kami tidak mau depresi, kami tidak mau overthinking, kami tidak mau baper. Tapi kami menikmati masalah kami. Dituntun oleh Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu Bapa. Tuntun setiap pribadi lepas pribadi di ruangan ini berjalan bersama-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin.